Nama gue Jono, orang kampung biasa. Lahir dan besar di desa yang kalau hujan becek, kalau panas debunya naik sampai nempel di lidah. Hidup gue nggak pernah jojo dari kata pas-pasan. Kerja serabutan, kadang bantu angkut padi, kadang ikut bangunan, kadang ngojek pakai motor tua yang suaranya udah kayak orang batuk darah. Penghasilan nggak tentu, sementara kebutuhan jalan terus. Utang di mana-mana, dari warung Mbok Sumi sampai koperasi desa. Tiap bangun pagi, yang pertama muncul di kepala bukan rencana hidup tapi hai tenggen. Hari ini makan pakai apa, besok bayar apa. Kadang gue mikir, hidup ini kayak jalan di lumpur sawah habis hujan. Makin lo berusaha jalan cepet, makin kaki lo kehisap. Mau berdiri lama-lama, pegel. Mau lari, jatuh. Mau berhenti, tenggelam pelan-pelan. Sari, istri gue, sering bilang sabar. Tapi sabar juga ada batasnya. Gue bisa lihat di matanya, capeknya dia nggak kalah dari gue. Apalagi sejak Dimas lahir. Anak satu-satunya gue itu sering bikin gue senyum sendiri. Tapi juga bikin dada sesak karena mikir masa depannya. Malam-malam tertentu, kalau listrik mati dan cuma ada lampu minyak di meja, gue sering bengong lama. Dengar suara jangkrik, suara katak, dan sesekali suara motor lewat jauh di jalan desa. Sari biasanya lagi menidurkan Dimas. Gue duduk sambil ngerokok, asapnya naik pelan, terus hilang entah kemana. Di momen kayak gitu, pikiran gue suka kemana-mana. Kadang kepikiran, apa salah gue sampai hidup kayak gini terus? Apa karena gue kurang usaha? Atau memang nasib gue segini aja? Orang tua gue dulu juga hidup sederhana, tapi rasanya gak seberat ini. Sampai suatu hari, sesuatu yang gak pernah gue bayangin terjadi. Pagi itu biasa aja. Gue bangun subuh, sholat, terus siap-siap mau ke sawah bantu panen. Punya tetangga, lagi di dapur, masak nasi sama bikin teh. Dimas masih tidur, napasnya halus, wajahnya polos banget. Gue keluar rumah, mau ngeluarin motor dari samping. Pas buka pintu depan, kaki gue nendang sesuatu. Amplop, coklat, agak tebal dilitekan rapi. Persis di depan pintu. Bukan diselipin, bukan dilempar. Kayak sengaja ditaruh dengan hati-hati. Gue berhenti, jantung gue langsung berasa agak aneh. Gue nengok kiri kanan, jalanan sepi, cuma ada kabut tipis sama suara ayam tetangga. Gue ambil amplop itu. Berat, bukan surat biasa. Tangan gue agak gemetar pas ngerobek ujungnya. Isinya uang, pecahan 100 ribuan, disusun rapi. Gue hitung pelan-pelan. 5 juta, 5 juta. Buat orang kota mungkin kecil, tapi buat Q itu kayak nemu emas jatuh dari langit. 5 juta itu bisa nutup utang warung, bayar uang sekolah Dimas yang nunggak, beli beras sebulan, bahkan masih sisa. Gue masuk ke rumah dengan langkah cepat. Sari kaget lihat muka gue pucat. Mas, kenapa? Gue taruh amplop di meja, buka, terus dorong ke arahnya. Lihat ini. Sari melongo, tangannya nutup mulut. Mas, iki opo? Gue juga nggak tahu. Kita cek lagi. Gak ada surat, jakeda, nama. Gak ada apa-apa selain uang. Sari langsung gelisah. Dia orangnya memang sensitif soal hal-hal aneh. Mas, ojo-ojone iki duit ting ora bener. Loh, maksudmu? Yo, duit teko tanpa sebab. Aku kok ra enak hati. Gue paham maksudnya. Tapi jujur aja, di kepala gue waktu itu, logika kalah sama kebutuhan. Perut kosong lebih berisik daripada hati nurani. Gue bilang ke Sari, mungkin orang salah taruh, atau ada yang mau nolong tapi gak mau disebut. Terus kalau yang punya nyari, kalau ada yang nyari, ya kita balikin. Kalimat itu keluar gampang. Tapi dalam hati, ada suara kecil yang bilang, lo gak bakal balikin kalau udah kepake. Gue tahu itu. Akhirnya, dengan ragu-ragu, kita sepakat buat simpan dulu. Gue tetap berangkat kerja, tapi pikiran gue gak fokus. Setiap ngangkat padi yang kebiak, wong day rama, jantung gue deg-degan terus. Antara senang sama takut, kayak orang habis nyolong tapi belum ketahuan. Hari itu berlalu tanpa kejadian apa-apa. Gak ada orang nyari, gak ada yang nanya. Malamnya, Sari bayar utang warung dan Mbok Sumi sampai melotot. Lo, rejekina teka sakang endi. No, gue cuman senyum kaku. Ada aja Mbok. Malam itu gue tidur agak gelisah. Mimpi gue aneh-aneh, tapi samar. Bangun pagi, gue pikir mungkin cuma efek pikiran kebanyakan. Besoknya, kejadian itu terulang.
Pagi-pagi, pas gue buka pintu, amplop coklat lagi ada di situ. Kali ini lebih tebal. Gue langsung merinding. Tangan gue dingin. Gue ambil, buka, dan hampir jatuh terduduk. 10 juta. Sari yang lihat dari dalam langsung lemes. Dia duduk di kursi, matanya berkaca-kaca. Mas, iki kok dadi kayak ngene? Gua nggak langsung jawab. Ada perasaan aneh yang naik pelan dari perut ke dada. Bukan cuma senang, tapi juga takut. Takut yang nggak jelas sebabnya. Mas, sumpah, aku ora seneng. Iki rasane kayak ana sing ngawasi, kata Sari pelan. Gue nengok keluar. Jalanan tetap sepi, tapi entah kenapa rasanya kayak ada yang berdiri di kejauhan, ngeliatin rumah gue. Padahal mata gue nggak nangkep siapa-siapa, tapi jangan ditolak. Rezeki, kata gue akhirnya. Kalimat itu keluar agak maksa, kayak gue lagi meyakinkan diri sendiri. Kita butuh. Sari diem. Dia cuma ngelus dada, narik napas panjang. Yo wis, tapi ojo nganti lali. Ya nono opo-opo kowe sing tanggung jawab mas. Hari itu hidup gue mulai berubah. Cepet, terlalu cepet. Utang-utang gue lunas satu persatu. Orang-orang mulai heran. Gue beli beras tanpa ngutang. QIC penuh. Gue beli baju baru buat Dimas. Senyum Sari balik lagi, walau masih ada bayangan khawatir di wajahnya. Tapi jujur aja, tiap senyum itu muncul, hati gue kayak ditepuk pelan. Gue ngerasa berhasil, walau caranya gak jelas. Tapi bersamaan dengan itu, hal-hal kecil yang aneh mulai kejadian. Kadang pas gue sendirian di rumah, gue ngerasa hawa dingin lewat, padahal siang bolong. Kadang gue dengar suara langkah di teras, tapi pas dibuka gak ada siapa-siapa. Dimas mulai sering rewel tanpa sebab, nangis sambil nempel ke ibunya. Suatu sore, gue duduk di depan rumah, ngerokok sambil ngelamun. Matahari hampir tenggelam langit Oronai. Sawah di depan rumah kelihatan tenang, tapi di tengah ketenangan itu, dada gue gak tenang. Ada rasa kayak nunggu sesuatu yang belum kelihatan, tapi pasti datang. Gue tiba-tiba kepikiran, kenapa uang itu datang ke gue? Dari sekian banyak orang susah di kampung ini, kenapa gue? Gue gak pernah minta secara khususat. Mungkin gue pernah, tanpa sadar, setiap doa gue selama ini isinya keluhan dan harapan soal uang. Mungkin itu udah cukup. Malamnya, sebelum tidur, Sari bilang pelan, Mas, yen rejeki iku ana dalane dewe-dewe. Nanging yen kakehan gampang, biasane ana sing ngetut. Gyuk, mengken. Dalam hati gue bilang, semoga ini cuman kebetulan. Semoga gak ada apa-apa. Tapi jauh di dalam, ada suara kecil yang bisik. Ini baru awal. Dan gue gak tahu bahwa amplop itu bukan hadiah, tapi undangan. Pagi-pagi setelah kejadian amplop kedua itu, suasana kampung terasa beda buat gue. Bukan kampungnya yang berubah, tapi cara orang-orang ngelihat gue enggeresin tatapan-tatapan yang biasanya cuek, sekarang kayak punya arti lain. Ada yang senyum, ada yang bisik-bisik, ada juga yang pura-pura sibuk, tapi matanya ngintip. Awalnya, gue mikir itu cuma perasaan gue aja. Tapi makin lama, makin jelas kalau nama gue mulai sering disebut-sebut. Siang itu, gue mampir ke warung kopi dekat perempatan. Tempat biasa orang kampung ngumpul sebelum atau sesudah kerja. Warungnya sederhana, bangku kayu panjang, meja bekas, kopi hitam kental, dan bau rokok campur gula gosong. Gue duduk di pojokan, pesan kopi. Niatnya cuma mau ngaso bentar sebelum pulang. Belum 5 menit gue duduk, obrolan di meja sebelah langsung nyerempet ke arah gue. Jono Saiki Sugih. Ya, suara seseorang setengah berbisik, tapi sengaja dibikin kedengaran. Yang lain nyaut sambil ketawa kecil. Yo, utangnya kok cepet lunas kabeh. Aneh yo. Gue pura-pura gak denger. Gue aduk kopi pelan-pelan, sendoknya bunyi ngelitik gelas. Tapi telinga gue panas. Rasanya kayak lagi diadili, tanpa pengadilan. Terus, ada satu kalimat yang bikin tangan gue berhenti bergerak. Katanya siring. Kekemukus, gue langsung nengok. Loh, siapa yang bilang gitu? Suara gue agak tinggi tanpa gue sadari. Warung langsung agak hening. Beberapa pasang mata nengok ke arah gue. Ada yang senyum kikuk, ada yang langsung alihin pandangan. Yo, kabar we nomor. Jawab seorang bapak sambil ngisep rokok. Soalnya saiki kan akeh sing golek rezeki lewat kono. Gue geleng keras. Gue gak pernah kesana. Demi Allah, gue tahu Kemukus dari cerita orang aja. Beberapa orang manggut-manggut, tapi gue bisa lihat jelas
gak semuanya percaya. Di kampung, kebenaran itu sering kalah sama cerita yang diulang-ulang. Apalagi kalau ceritanya tentang orang yang tiba-tiba punya uang. Seorang kakek yang dari tadi diam di pojokan. Badannya kecil tapi sorot matanya tajam. Tiba-tiba nyeletuk tanpa nengok ke siapa-siapa. Suaranya pelan, tapi berat. Hati-hati le, rezeki sing cepet, biasane ana sing jupuk. Kalimat itu jatuh kayak batu ke dada gue. Gak ada yang ketawa, gak ada yang nyela. Bahkan suara sendok sama gelas berhenti sebentar. Gue nolen ludah, mau jawab, tapi lidah gue kelu. Kakek itu akhirnya berdiri, bayar kopi, terus jalan keluar, tanpa nambah kata apapun. Langkahnya pelan, tapi tiap tapak kakinya kayak ninggalin gema di kepala gue. Sisa hari itu gue jalan kayak orang linglung. Jadi gak fokus. Kepala gue isinya omongan di warung tadi. Nama kemukus, terus muter di pikiran gue. Padahal gue gak pernah kesana. Tapi kenapa orang-orang langsung mikir ke arah situ? Apa karena cerita pesugihan itu emang udah terlalu nempel di kepala warga? Atau ada alasan lain yang gue sendiri belum ngerti? Sore hari gue pulang dengan perasaan gak enak. Begitu masuk rumah, gue lihat Sari lagi duduk di lantai, ngelipet baju Dimas. Mukanya pucat, senyumnya dipaksain. "Mas," katanya pelan, "tadi Mbok Sumi kesini." "Kenapa?" tanya gue sambil taruh tas. Dia cuma nanya, "Kok kita sekarang sering pegang duit?" Terus dia bilang, "Orang-orang ngomong macem-macem." Gue duduk di sebelah Sari. "Ngomong apa?" Sari diam sebentar. Katanya, "Kita pesugihan." Kata itu keluar pelan, tapi rasanya kayak teriak di kuping gue. Pesugihan, kata yang dari dulu sering gue denger, tapi selalu gue anggap cerita orang tua buat nakut-nakutin. Sekarang, kata itu nempel ke nama gue. "Mas, aku ngerti kita butuh duit," lanjut Sari. Suaranya bergetar, tapi aku wedi. Aku ngerasa kayak ana sing ora beres. Gue pegang tangannya, dingin. Aku juga ngerasa aneh, Ri. Tapi sumpah, aku gak enggopa-enggapen. Sari cuma ngangguk. Dia gak maksa, tapi justru itu yang bikin gue makin kepikiran. Kalau dia marah atau nuduh, mungkin gue masih bisa defensif. Tapi ini, dia takut, dan ketakutan itu nular. Malamnya, hujan turun deras. Angin masuk lewat sela-sela jendela, bikin lampu di ruang tengah goyang-goyang. Dimas susah tidur. Dia bolak-balik nangis, kayak keganggu. Sari gendong dia sambil ngelus punggungnya. Baca doa pelen-pelen. Gue rebahan di kasur, mata melek, dengar suara hujan di atap seng yang berisik. Pikiran gue muter kemana-mana. Omongan kakek di warung keulang terus. Rezeki sing cepet, biasane ana sing jupuk. Apa maksudnya? Ngambil apa? Kapan? Tanpa sadar, gue ketiduran. Mimpi itu datang pelan, tapi rasanya nyata banget. Gue berdiri di tempat yang asing, tapi entah kenapa terasa dikenal. Kabut tebal nutup hampir semuanya. Kaki gue lembab, dingin, dan agak berlumpur. Udara berat, susah ditarik napas. Jauh di depan, ada bayangan besar berdiri diam. Gue jalan mendekat. Tiap langkah bikin suara kecipak pelan. Kabut mulai menipis. Bayangan itu makin jelas. Jantung gue langsung kayak mau copot. Seekor lembu, bukan lembu biasa. Badannya gede, lebih tinggi dari manusia. Kulitnya hitam pekat, kayak gak kena cahaya sama sekali. Tanduknya panjang dan melengkung ke depan, ujungnya runcing. Tapi yang paling bikin gue ngerasa mau muntah adalah matanya. Merah menyala, bukan merah biasa. Merah kayak bara api yang dikipasi. Setiap kali dia ngedip, ada cahaya panas keluar dari sela-sela kelopaknya. Napasnya berat, tiap embusan bikin kabut di depannya berputar. Bau anyir kayak darah dan tanah busuk nyampur jadi satu. Gue pengen lari, tapi kaki gue gak bisa gerak. Badan gue kaku. Lembu itu ngelangkah maju satu kali. Tanah bergetar, jantung gue ikut bergetar. Terus, tanpa mulutnya bergerak, suara masuk ke kepala gue. Dalam, berat, kayak datang dari perut bumi. "Permintaanmu belum lunas." Giu, mobil. Gue gak pernah minta apa-apa. Gue mau teriak, tapi suara gue gak keluar. Lembu itu makin dekat. Matanya nyorot langsung ke gue. Di dalam merahnya, gue ngerasa kayak lagi ditelanjangi. Semua pikiran gue dibuka paksa. Utangmu bukan uang. Suara itu lanjut. Dan waktumu berjalan. Tiba-tiba kabut berubah jadi asap panas. Gue ngerasa terbakar. Napas gue jatuh.
ke lutut. Tangan nyentuh tanah yang sekarang kayak besi panas. Gue terbangun dengan teriakan tertahan. Badan gue basah kuyup sama keringat. Napas gue ngos-ngosan. Jantung gue berdetak kenceng banget. Sampai dada gue sakit. Lampu masih mati. Cuma ada cahaya samar dari luar. Hujan udah reda, tapi udara masih dingin. Sari bangun kaget. Mas, kenapa? Gue duduk, pegang kepala. Aku mimpi aneh. Serem. Sari langsung duduk di sebelah gue, megang pundak gue. Mimpi apa? Gue ragu buat cerita. Tapi akhirnya gue ceritain semuanya. Kabut, lembu hitam, mata merah, suara itu. Setiap kata keluar, dada gue makin sesak. Sari dengerin sambil merem. Bibirnya komat kamit baca doa. Pas gue selesai, Sari nangis pelan. Mas, aku wedi tenan. Gue pegang dia, berusaha nenangin. Padahal gue sendiri hancur di dalam. Mungkin cuma mimpi karena pikiran kita kebanyakan. Sari ngeleng pelan. Ora, iki beda. Aku krungu jeneng kui pas aku cilik, lembu ireng sing enjaga janji. Gue mau nanya lebih jauh, tapi tiba-tiba Dimas nangis kencang dari kasurnya. Tangisnya beda, melengking, panik, kayak ketakutan. Sari langsung bangkit, gendong Dimas. Anak itu gemetar di pelukan ibunya. Tangannya nunjuk ke arah sudut kamar. Matanya melotot. Ada, panas, katanya terbata-bata. Gue nengok ke sudut kamar, kosong. Tapi entah kenapa, gue ngerasa udara di situ beda. Lebih berat, lebih hangat. Malam itu, gak ada yang tidur nyenyak. Sejak malam itu, nama yang disebut orang-orang di warung kopi gak lagi cuma sekadar gosip buat gue. Nama itu mulai hidup di kepala gue. Dan tiap kali gue berusaha gak mikirin, bayangan mata merah itu muncul lagi. Seolah ngingetin bahwa ada sesuatu yang sudah mendengar doa gue. Jauh sebelum amplop itu muncul, sejak mimpi itu datang berulang-ulang, hidup gue gak pernah benar-benar tenang. Siang hari gue masih bisa pura-pura normal, kerja, ngobrol sama orang, ketawa kecil kalau ada yang bercanda. Tapi begitu matahari mulai turun dan bayangan memanjang, dada gue langsung sesak. Setiap malam, sebelum tidur gue selalu ngerasa kayak ada yang nunggu. Kadang mimpi itu datang jelas, kadang cuma serpihan bayangan dan panas di dada. Tapi selalu ada satu perasaan yang sama. Gue dipanggil. Sari makin sering ngeliatin gue dengan tatapan khawatir. Dia gak banyak nanya, tapi gue tahu dia ngerasa gue. Raba, gue jadi gampang bengong, gampang kaget, dan sering kebangun malam-malam cuma buat duduk sambil narik napas panjang. Dimas juga makin sering rewel. Pernah suatu malam, dia nangis sambil teriak, bilang ada bau aneh di kamar. Bau panas katanya. Padahal buat gue, cuma bau biasa rumah kampung. Akhirnya, di satu malam, gue ambil keputusan yang sebenarnya udah lama muter di kepala. Keputusan bodoh, mungkin. Tapi saat itu rasanya kayak satu-satunya jalan buat ngerti apa yang sebenarnya terjadi. Gue gak bilang apa-apa ke Sari. Gue cuma pamit mau ke rumah teman lama di luar desa. Dia kelihatan ragu, tapi gak nahan. Sebelum gue berangkat, dia megang tangan. Gue agak lama mas, katanya pelan. Yen atimu ora tentrem, ojo dilawan diu. Eling kowe duwe keluarga. Gue cuma angguk. Kata-kata itu nusuk, tapi gue tetap jalan. Malam Jumat Kliwon. Gue tahu persis tanggalnya karena kalender di dinding. Dapur ada coretan merah bekas ibu-ibu PKK. Angin malam dingin, tapi dada gue panas. Motor gue melaju pelan keluar desa, ninggalin lampu-lampu rumah yang makin lama makin jarang. Jalan ke arah Gunung Kemukus sepi. Cuma suara mesin motor dan serangga malam yang kadang kedengaran dari semak-semak. Semakin mendekat, perasaan gue makin aneh. Udara berubah. Bau tanah basah bercampur sesuatu yang amis. Kayak darah tapi samar. Lampu motor gue nyorot jalan tanah yang gak rata. Kadang berlubang, kadang licin. Gue hampir jatuh 2 kali. Tapi entah kenapa, kaki gue gak gemetar. Takut ada, tapi lebih ke arah pasrah. Pas gue matiin motor, di area parkir yang hampir kosong. Jam di HP nunjukin hampir tengah malam. Gue sendirian, gak ada suara manusia. Cuma angin yang nyeret daun kering dan bikin bunyi gesekan pelan. Tapi cukup buat bikin bulu kuduk gue berdiri. Gue jalan pelan, ngikutin jalan setapak yang naik ke arah pepohonan. Lampu senter dari HP gue jadi satu-satunya penerang. Setiap langkah, tanah di bawah kaki gue lembab, sedikit lengket, kayak habis disiram tapi gak kering-kering.
Bau amis itu makin kuat. Gue mulai ngerasa telinga gue berdenging. Sunyi yang gak normal. Seolah suara-suara lain ditelan sesuatu. Di bawah sebuah pohon besar, pohon tua dengan akar menjalar keluar tanah kayak ular. Gue berhenti. Di sana ada sesajen. Kepala kambing yang udah mulai mengering. Matanya kosong. Bunga-bunga layu yang warnanya gak jelas lagi. Dan sepotong kain hitam, lusuh, tapi diletakkan rapi. Seolah baru diganti. Gue nelen ludah. Tangan gue dingin. Ini cerita lagi. Ini nyata. Semua yang selama ini cuma lewat di omongan orang dan mimpi gue, sekarang ada di depan mata. Gak usah takut. Sebuah suara pelan terdengar dari belakang. Gue kaget setengah mati. Gue langsung muter badan. Seorang pria berdiri beberapa langkah dari gue. Tingginya biasa aja, tapi auranya berat. Dia pakai jubah hitam panjang. Kepalanya ditutup kain gelap. Wajahnya setengah ketutup bayangan, tapi matanya kelihatan jelas. Tajam, dalam, sampean sing dipilih, katanya lagi. Nadanya datar, hampir tanpa emosi. Dipilih apa? Suara gue serak. Gue sendiri kaget, kenapa gue nggak langsung kabur? Dipilih lembu setan, jawabnya singkat. Nama itu bikin perut gue langsung mual. Bayangan mata merah di mimpi gue muncul jelas. Napas gue berot. Aku nggak minta apa-apa, kata gue cepat, hampir kayak pembelaan. Aku cuma pengen ngerti. Pria itu senyum tipis. Senyum yang sama sekali nggak bikin tenang. Ora anaving minta kanti sesa. Niatmu sing diparingi dalan. Dia lalu jalan mendekat, berhenti di samping sesajen. Tangannya nunjuk kepala kambing itu. Iki mung simbol. Sing utama dudu barang. Terus apa? Tanya suara gue kecil. Pesugihan iki, orang nganggo tebusan duit. Katanya pelan, tapi tiap katanya kerasa berat. Bayarannya, keluarga. Gue ketawa kecil, refleks, ketawa orang yang panik. Bercanda pak? Dia nengok ke gue, tatapannya berubah. Tajam, dingin, kayak pisau. Sing paling sampean sayangi. Kata-kata itu bikin kaki gue lemes. Gue mundur satu langkah tanpa sadar. Aku gak mau. Aku gak pernah setuju. Setuju utawa ora. Dudu maneh urusanmu. Jawabnya tenang. Perjanjian wis diwiwiti waktu sampean nampa. Terima apa? Teriak gue. Suara gue pecah. Aku cuma nerima amplop tanpa nama. Pria itu ketawa pelan. Bukan ketawa lucu. Lebih kayak dengusan. Amplop, mong, wujud. Sing sejati, iku panjenengan. Sing, embuka kelawang. Angin tiba-tiba kenceng. Daun-daun di atas kepala gue berisik. Kayak bisik-bisik. Lampu senter gue kedip-kedip. Hampir mati, bau amis makin menusuk dari arah dalam hutan. Gue ngerasa ada sesuatu yang bergerak. Bukan suara langkah jelas, tapi tekanan di udara. Yen sampean mundur saiki, akibat tetep ana. Lanjut pria itu. Nanging yen, sampean naresik. Sampean bakal ngerti aturan. Aturan, apa? Tanya gue putus asa. Lembu setan orang jupuk sembarangan, katanya. Sing dipilih yaiku sing dadi sandaran atimu. Gue langsung kebayang wajah Sari, wajah Dimas, jantung gue rasanya diremas. Aku gak mau kekayaan. Ambil lagi semua duit itu, balikin hidupku kayak dulu. Pria itu diam sebentar, terus dia ngelangkah, mendekat lagi. Kali ini jaraknya dekat banget. Gue bisa nyium bau tanah dan asap dari bajunya. Kowe salah paham, katanya pelan. Iki dudu bab duit maneh, iki bab janji. Tiba-tiba dari balik pepohonan, terdengar suara embusan napas berat, panas, sama persis kayak di mimpi. Tanah di bawah kaki gue bergetar halus. Bukan gempa, tapi cukup buat bikin keseimbangan gue goyah. Gue pengen lari, badan gue teriak buat kabur, tapi kaki gue kayak nancep di tanah. Dari sela-sela pohon, bayangan besar bergerak. Gue gak lihat bentuknya jelas, tapi gue tahu tanpa harus lihat. Itu dia, mata merah itu menyala di kegelapan. Dua titik api yang pelen-pelen mendekat. Udara jadi panas, napas gua pendek-pendek. Pria berjubah hitam itu langsung menunduk. Sikapnya berubah kayak orang hormat. Panjenengan diparingi tanda, katanya ke gue. Ora kabeh wong entuk. Gue gak mau, gue teriak. Hampir nangis. Aku dua anak, aku dua istri. Bayangan itu berhenti. Mata merahnya fokus ke gue. Sekali lagi, suara itu masuk ke kepala gue. Lebih jelas dari mimpi. Kesayanganmu adalah kunci. Gue jatuh,
terduduk. Air mata gue keluar tanpa bisa ditahan. Kepala gue sakit, kayak ditekan dari dalam. Di antara rasa sakit itu, ada rasa bersalah yang gede banget. Semua ini berawal dari gue, dari keluhan gue, dari doa-doa gue yang cuma minta tanpa mikir akibat. Isi ana waktu, suara pria itu terdengar lagi, agak jauh. Waktu kanggo nyiapke atimu. Bayangan itu mundur pelan, panas di udara berkurang. Angin berhenti mendadak, sunyi jatuh lagi, lebih berat dari sebelumnya. Gue terduduk lama, sampai akhirnya gue ngerasa kaki gue bisa digerakin lagi. Gue nggak tahu gimana caranya gue bisa balik ke motor. Gue nggak inget jalan pulangnya. Yang gue inget cuma tangan gue gemetar pas megang stang dan air mata yang jatuh. Tanpa sepanjang jalan, bayangan mata merah itu kayak nempel di belakang kepala gue. Pas gue sampai rumah, fajar hampir nyingsing. Gue duduk di teras, napas gue masih berat. Dari dalam, gue denger suara Sari bangun, nyiapin air buat sholat. Subuh, suara itu biasanya nenangin. Tapi Peji itu, suara itu bikin dada gue makin sakit. Gue sadar satu hal dengan jelas. Jalan yang gue injak sekarang bukan jalan yang bisa gue tinggalin begitu aja. Dan yang lebih menakutkan dari semua itu, bukan lembu hitam bermata api, tapi kenyataan bahwa gue sendiri yang tanpa sadar ngebuka pintunya. Gue pulang ke rumah pagi itu dengan tubuh capek, tapi pikiran jauh lebih capek. Motor gue parkir seadanya, helm gue taruh di lantai teras tanpa gue rapihin. Rumah kelihatan sama seperti biasanya, dinding kusam, pintu kayu yang udah mulai lapuk. Tapi rasanya beda. Ada jarak yang gak kelihatan, tapi kerasa. Kayak Rama, itu bukan sepenuhnya milik gue lagi. Niat gue satu waktu itu berhenti. Gak peduli gimana caranya, gue pengen semua ini selesai. Uang itu mau gue balikin entah kemana. Mimpi-mimpi itu mau gue anggap cuma gangguan pikiran. Dan hidup gue mau gue balikin ke keadaan dulu. Sesusah apapun. Gue masuk rumah dengan langkah pelan, ngelihat Sari yang lagi duduk di ruang tengah sambil meluk Dimas. Dia nengok, matanya sembab. Dia senyum tipis, tapi senyum itu gak nyampe ke matanya. "Mas wis bali?" katanya pelan. "Iyo," jawab gue singkat. Gue duduk di lantai, sandaran ke tembok. Gue pengen cerita semuanya. Pengen bilang apa yang gue lihat, apa yang gue dengar, apa yang ditawarin sama pria berjubah hitam itu. Tapi kata-kata gue mentok di tenggorokan. Lidah gue berat. Ada rasa takut yang aneh. Takut kalau dengan cerita semuanya jadi makin nyata. Hari-hari berikutnya, niat gue buat berhenti malah kayak diketawain sama keadaan. Uang gak berhenti datang. Kali ini bukan amplop lagi. Ada transfer masuk ke rekening gue. Nominalnya gede. Terlalu gede buat orang kayak gue. Rekening yang dulu cuma numpang lewat gaji kecil sekarang penuh angka 0. Gue cek berkali-kali, takut salah lihat, tapi nyata, utang lunas semua. Bahkan yang dulu gue pikir nggak mungkin bisa gue bayar. Orang koperasi manggil gue Pak Jono, dengan nada hormat di warung. Gue nggak perlu ngutang lagi. Orang-orang yang dulu cuma nyapa seadanya, sekarang senyum lebih lebar. Ada yang minta pendapat, ada yang minta tolong, ada yang sekadar numpang ngobrol biar kelihatan akrab. Tapi bersamaan dengan itu, rumah gue makin terasa dingin. Bukan dingin karena angin atau hujan. Dingin yang gak bisa diusir pakai selimut atau api dingin yang nempel di dada. Sari makin sering murung. Dia jarang ketawa sekarang. Kalau gue perhatiin, dia sering bengong lama sambil ngeliatin Dimas. Kayak lagi mikir sesuatu yang berat tapi gak berani dia ucapin. Malam-malam di rumah gue berubah jadi waktu yang paling gue benci. Begitu matahari tenggelam, suasana langsung beda. Lampu terang pun nggak banyak bantu. Bayangan di sudut rumah kayak lebih panjang dari seharusnya. Jam dinding bunyinya lebih keras. Nafas gue sendiri kedengeran jelas di telinga. Dimas mulai sering nangis tengah malam. Tangisnya bukan tangis biasa. Bukan minta susu, bukan karena mimpi jelek biasa. Tangisnya panik. Kadang dia bangun sambil teriak, badannya gemetar, matanya melotot ke arah sudut kamar. "Pak, ana sapi gede," katanya terbota-bota suatu malam. Gue langsung duduk. "Sapi apa, Nak?" "Hitam, panas, mendelok aku," katanya sambil nunjuk. Sudah, jarinya gemetar. Gue nengok ke sudut yang dia tunjuk. Kosong. Tapi udara di situ beda. Lebih berat. Kayak ada hawa panas tipis yang nempel di kulit. Gue bohong sama diri gue sendiri dengan bilang itu cuma perasaan. Sari meluk Dimas.
Erat-erat, baca doa pelan, bibirnya gemetar. Setelah Dimas agak tenang dan tidur lagi, Sari nggak langsung rebahan. Dia duduk di tepi kasur, punggungnya ngadep gue. "Mas," katanya pelan, hampir kayak bisikan, "aku ora kuat." Kalimat itu pendek, tapi rasanya kayak nusuk tulang rusuk gue satu-satu. Gue pengen bilang maaf, pengen bilang gue bakal beresin semuanya. Tapi lagi-lagi, gue diem. Hari demi hari, hal-hal kecil yang aneh makin sering kejadian. Kadang gue denger suara napas berat dari dapur, padahal nggak ada siapa-siapa. Kadang bau amis muncul tiba-tiba, hilang sendiri. Kadang kaca jendela berembun dari dalam, padahal udara di luar kering. Sari mulai sering sakit kepala. Dia bilang kayak ada tekanan di pelipisnya. Gue ajak ke puskesmas, dokter bilang cuman kecapekan. Tapi gue tahu ini bukan sekadar capek. Ini yang dipendam terlalu lama. Suatu malam, hujan turun pelan. Bukan hujan deras, tapi cukup bikin suasana makin sepi. Gue duduk di ruang tengah, ngerokok sendirian. Lampu temarong. Sari lagi di kamar, nemenin Dimas tidur. Gue lagi bengong. Waktu pandangan gue ke arah jendela. Kaca jendela itu sedikit berdebu, tapi cukup buat mantulin bayangan. Awalnya cuma bayangan gue sendiri, tapi pelan-pelan ada yang lain. 2 titik merah, kecil, tapi jelas. Kayak bara api di kejauhan. Gue nahan napas, jantung gue langsung berisik. Gue berdiri pelan, mendekat ke jendela. Pantulan itu gak hilang, justru makin jelas. Mata merah itu ada di balik bayangan gue, nempel, mengawasi. Gue gak lihat tubuhnya, tapi gue tahu persis itu siapa. Udara di sekitar gue langsung panas. Keringat dingin ngalir di punggung. Gue nutup mata, buka lagi. Masih ada. Dari dalam kamar, Sari keluar. "Mas, kenapa lampu?" Dia berhenti pas lihat muka gue. "Mas." Gue gak bisa jawab. Gue cuma nunjuk jendela. Sari pelan-pelan nengok. Dia narik napas tajam, terus langsung nutup mulutnya sendiri. Mata merah itu hilang begitu aja. Kaca jendela balik kosong, tapi bekas tatapannya masih nempel di kepala gue. Malam itu, Sari duduk di samping gue lama banget. "Sampai rokok gue mati sendiri, Mas," katanya akhirnya. Suaranya lirih, "Yen, kabeh iki kudu dibayar. Apa kita isi ISO mundur?" Pertanyaan itu menggantung di udara. Berat. Lebih berat dari semua yang udah gue lihat. Gue pengen jawab iya. Gue pengen bilang masih bisa. Tapi bayangan dikemukus, suara berat itu, dan kata-kata pria berjubah hitam langsung muncul di kepala gue. Perjanjian wis diwiwiti. Gue gak jawab. Bukan karena gak mau, tapi karena gue gak tahu jawabannya. Sari gak maksa, tapi air mata jatuh pelan di pipinya. Dia hapus sendiri, terus berdiri, balik ke kamar tanpa nengok lagi. Sejak malam itu, gue sadar satu hal yang bikin gue makin takut. Uang itu bukan lagi sesuatu yang bisa gue tolak. Uang itu kayak arus. Makin gue nolak, makin deras. Kayak ada yang sengaja nunjukin kalau gue udah masuk terlalu dalam, orang-orang di kampung makin hormat. Tapi tiap hormat itu, gue ngerasa makin sendirian. Gak ada yang tahu apa yang sebenarnya gue bayar dengan semua ini. Bahkan orang yang paling dekat sama gue pun cuma bisa ngerasa tanpa ngerti sepenuhnya. Setiap malam sebelum tidur, gue selalu ngerasa dia ada, kadang gak kelihatan tapi selalu kerasa. Mengawasi, nunggu, dan gue tahu, cepat atau lambat, dia bakal datang bukan cuma buat ngeliat, tapi buat nagih. Keputusan itu datang bukan karena gue berani, tapi karena gue udah kehabisan pilihan. Setiap napas di rumah sendiri rasanya kayak numpang. Setiap senyum Dimas bikin dada gue makin sesak, karena gue tahu senyum itu lagi dihitung waktunya. Gue gak bisa lagi pura-pura. Gue gak bisa lagi nunggu sambil berharap semuanya cuma mimpi panjang yang bakal selesai sendiri. Malam itu gue bangun sebelum ayam berkokok. Rumah masih gelap. Sari dan Dimas tidur berpelukan. Gue berdiri lama di ambang pintu kamar, ngeliatin mereka. Gue pengen nangis, tapi air mata gue kayak udah kering. Yang ada cuma rasa sakit yang ditekan terus sampai mati rasa. Gue bisik pelan, hampir gak kedengeran. "Nyuwun pangapunten." Entah ke siapa gue ngomong, ke Sari, ke Dimas, atau ke diri gue sendiri. Gue keluar rumah tanpa suara. Motor gue dorong dulu beberapa meter biar gak berisik, baru gue nyalain. Malam Jumat Kliwon lagi, seolah dunia sengaja ngatur waktu biar gue gak punya celah buat mundur.
Jalanan sepi, angin malam nusuk kulit, tapi dada gue lebih dingin. Sepanjang jalan ke Gunung Kemukus, pikiran gue muter terus. Gue nyiapin kata-kata, gue nyiapin diri buat apapun yang bakal gue lihat. Gue bilang ke diri gue sendiri, kalau memang harus ada yang diambil, biarlah gue yang buka pintu. Gue yang nerima, bukan mereka. Sampai di sana, suasananya jauh lebih berat dari sebelumnya. Parkiran kosong, gak ada pedagang, gak ada suara manusia. Bahkan serangga pun kayak pada mingkem. Bau amis langsung nyambut gue, lebih kuat dari yang pertama kali. Canap lembab nempel di sepatu gue. Setiap langkah berat, seolah tanah itu gak pengen gue pergi lagi. Kabut turun rendah. Senter HP gue cuma bisa nerobos beberapa meter ke depan. Pohon-pohon berdiri kayak tiang hitam tanpa ujung. Gue jalan ke arah yang sama seperti terakhir kali. Ke pohon besar itu, akar-akarnya masih menjalar. Sesajen masih ada, tapi sekarang lebih banyak. Ada darah segar. Gue tahu itu bukan dari kemarin, Pak. Suara gue keluar serak. Aku teko maneh. Angin bergerak pelan, muter di sekitar gue. Kabut kayak bernafas. Dari balik bayangan, sosok pria berjubah hitam muncul lagi. Dia berdiri beberapa langkah dari gue. Wajahnya setengah tertutup. "Kowe bali," katanya pelan. Bukan nanya, pernyataan. Gue langsung jatuh berlutut. Lutut gue nyentuh tanah basah. Dinginnya nembus celana. "Aku siap," kata gue gemetar. "Ambil aku sing salah, aku sing nerima. Jangan mereka." Pria itu gak langsung jawab. Dia cuma nengok ke arah kabut di belakang gue. Seolah nunggu izin. Udara berubah. Panas datang pelan, tapi pasti. Bau darah makin kuat. Kabut di depan gue terbelah. Kayak ada sesuatu yang gede banget lagi maju. Lembu itu muncul. Lebih besar dari di mimpi. Jauh lebih besar. Badannya hitam legam. Gak ada pantulan cahaya sama sekali. Tanduknya panjang. Ujungnya kayak diasah. Dari hidungnya keluar uap panas bercampur bau besi. Tanah di bawah kakinya retak halus tiap dia melangkah. Gue gak bisa ngangkat kepala, tapi gue tahu dia berdiri tepat di depan gue. Panasnya nyengat, bikin kulit gue perih. "Ambil aku," ulang gue. Suara gue pecah. "Aku nyuwun, ojo bojolan anakku." Mulut lembu itu bergerak. Gigi-giginya besar, gelap, tapi suara yang keluar gak lewat telinga. Suara itu langsung masuk ke kepala gue. Berat, dalam, bikin kepala gue nyut-nyutan. Perjanjian tidak menerima penukar. Kalimat itu dingin. Gak ada marah, gak ada iba. Gue angkat kepala, nekat. Mata merah itu nyorot langsung ke gue. Rasanya kayak ditusuk dari dalam. Semua ingatan gue kebuka paksa. Doa-doa gue waktu susah. Keluhan gue soal hidup. Harapan gue buat kaya cepat. Semua diputar ulang tanpa ampun. "Aku ora tahu janji," teriak gue. "Aku ora ngerti." Tanah di bawah gue tiba-tiba retak lebih lebar. Retakan itu menjalar dari kaki gue, bikin gue jatuh telentang. Dari celah tanah terdengar suara. Bukan suara angin, bukan suara binatang. Tangisan anak kecil, Pak. Suara itu pelan, tapi jelas. Suara Dimas. Dada gue serasa diremuk. Gue berusaha bangun, tapi badan gue berat banget. Tangisan itu makin jelas, makin dekat, seolah datang dari dalam tanah. "Pak, aku Wedi." Air mata gue tumpah. Gue teriak histeris. "Berhenti, ambil aku aja. Aku siap mati." Lembu itu mendekat satu langkah. Panasnya bikin udara bergetar. "Kau sudah menyerahkan dirimu sejak awal." Suara itu masuk lagi. "Bukan tubuhmu yang kami inginkan, tapi ikatanmu." Gue kejang. Ikatan. Kata itu muter di kepala gue. Sari, Dimas, semua yang bikin gue bertahan hidup. 3 malam lagi. Suara itu lanjut, tanpa emosi. "Serahkan, atau kami yang mengambil." Tangisan itu tiba-tiba berhenti. Tanah menutup kembali. Kabut naik lagi, nutup sosok besar itu perlahan. Panas di udara surut, tapi dingin yang tersisa jauh lebih menyakitkan. Gue tergeletak di tanah lama banget. Gue gak tahu berapa lama. Gue gak nangis lagi. Air mata gue udah habis. Yang ada cuma kekosongan dan rasa bersalah yang gede banget, sampai bikin gue susah napas. Pria berjubah hitam berdiri di samping gue. "Isi ana tolong wengi," katanya pelan. "Guna kakek kanggo mikir. Ora kabeh wong entuk wektu." "Mikir apa?" Suara gue hampir gak keluar. "Mikir sapa sing paling sampean tresnani," jawabnya. "Lan apa sampean gelam kelangan." Kalimat itu lebih kejam dari ancaman apapun.
Gue pulang dengan badan gemetar. Jalanan terasa lebih panjang. Lampu motor gue redup, tapi gue gak berani berhenti. Setiap bayangan di pinggir jalan, gue kira mata merah itu. Setiap suara angin, gue kira napas panasnya. Pas gue sampai rumah, fajar baru mulai muncul. Rumah gue kelihatan biasa dari luar. Tenang, damai. Tapi gue tahu, waktu di dalamnya udah mulai dihitung mundur. Gue duduk di teras, kepala gue di tangan. Dari dalam rumah, gue dengar Sari bangun. Suara langkahnya, suara Dimas manggil ibunya. Suara-suara kecil yang biasanya gue anggap biasa, sekarang terdengar kayak harta paling berharga yang sebentar lagi direnggut. Teluwengi, bisik gue ke diri sendiri. Dan untuk pertama kalinya, gue bener-bener ngerasa takut bukan sama setan, tapi sama pilihan yang sebenarnya gak pernah gue punya. Malam ketiga datang tanpa suara aba-aba. Gak ada angin kencang dari luar, gak ada hujan, gak ada tanda alam yang biasanya bikin orang waspada. Justru itu yang bikin suasananya makin mencekam. Tenang yang salah, sunyi yang gak wajar. Sejak sore, dada gue udah sesak. Kayak ada tangan gak kelihatan yang nekan pelan, tapi terus menerus. Begitu maghrib lewat, listrik tiba-tiba mati. Seluruh rumah langsung tenggelam dalam gelap. Lampu tetangga juga padam. Bukan mati biasa, gak ada bunyi trafo, gak ada suara apapun. Seolah satu kampung ditutup matanya bersamaan. Gue nyalain senter dari HP, tapi cahayanya redup, berkedip-kedip, kayak ragu buat nerangin apa yang ada di depan. Angin masuk ke dalam rumah, padahal semua pintu dan jendela tertutup. Angin itu gak dingin, hangat, bau amis tipis ke bawah, nyelip di tiap tarikan napas. Tirai bergerak pelan. Pintu dapur berderit dikit, kayak disentuh sesuatu. Sari langsung memeluk Dimas. Anak gue itu nempel erat, mukanya disembunyiin di dada ibunya. Badannya gemetar, tangannya dingin. Mas, suara Sari bergetar, nyaris gak kedengeran. Kamu ngapain sebenarnya? Pertanyaan itu udah lama nunggu buat keluar. Bukan nuduh, lebih ke putus asa. Gue nengok mereka. Cahaya senter mantulin wajah Sari yang pucat. Matanya merah karena kurang tidur dan kebanyakan nangis. Dimas gak berani nengok kemana-mana. Dia cuma megang baju ibunya. Erat banget. Gue buka mulut, tapi gak ada suara yang keluar. Semua penjelasan gue terlambat. Semua pengakuan gue sekarang cuma jadi alasan yang gak ada gunanya. Gue cuma bisa berdiri di tengah rumah, antara mereka dan sesuatu yang gue tahu pasti lagi mendekat. Lalu terdengar suara dari dapur. Tok, tok, tok. Bukan langkah kaki. Lebih berat, lebih lambat. Kayak kuku besar menghantam lantai semen. Setiap bunyi itu bikin jantung gue loncat. Dimas langsung nangis kejar, teriak ketakutan. Pak, iku takut, katanya terbata-bata. Angin berputar makin kencang di dalam rumah. Lampu senter gue mati total. Gelap sekarang, benar-benar gelap. Tapi anehnya, gue masih bisa lihat, bukan karena cahaya, tapi karena bayangan. Bayangan yang bergerak, membesar, nempel di dinding. Gue maju satu langkah. Kaki gue berat, tapi gue paksa. Gue berdiri tepat di tengah ruang tengah. Posisi gue di antara dapur dan kamar. Posisi bodoh, tapi itu satu-satunya yang kepikiran. Ambil aku! Teriak gue sekuat tenaga. Suara gue pecah, serak, tapi gue gak peduli. Aku sing salah. Aku sing nerima. Ojo bojoku, ojo anakku. Suara kuku itu berhenti. Udara mendadak panas. Panasnya gak masuk akal. Kayak berdiri terlalu dekat sama api unggun gede. Dinding dapur mulai berasap tipis. Kayu pintu berderak. Bukan terbakar, tapi kayak dilewatin sesuatu. Lalu dia muncul. Bukan lewat pintu, bukan lewat jendela. Dari balik dinding, kayu tembok itu kayak jadi asap. Dilewati sosok besar yang pelen-pelen menampakkan bentuknya. Lembu hitam itu masuk ke dalam rumah gue, seolah rumah gue cuma kabut. Tanduknya hampir nyentuh plafon. Matanya merah menyala, lebih terang dari sebelumnya. Napasnya bikin lantai bergetar halus. Sorry Menjerit. Dimas nangis histeris. Gue berdiri kaku, tapi gue gak mundur. Gue ngerasa kalau gue mundur satu langkah aja, mereka langsung diambil. Kau sudah menyerahkan sejak awal. Suara itu masuk ke kepala gue. Jelas, dingin, tanpa emosi. Kalimat itu bikin sesuatu di dalam diri gue runtuh. Potongan-potongan. Kejadian yang selama ini gue paksa, lupa tiba-tiba nyambung semua.
amplop pertama itu. Cara gue langsung ngambil tanpa mikir, tanpa tanya, tanpa usaha nyari siapa pemiliknya. Perasaan senang yang lebih gede dari rasa curiga. Hari-hari setelahnya, saat gosip mulai muncul, dan gue milih diem, saat Sari bilang takut, dan gue tetap nerima duit berikutnya. Saat gue bisa pergi, tapi gue bertahan. Gue inget jelas malam sebelum amplop pertama muncul. Gue duduk sendirian, ngerokok, ngeluh ke langit. Gue bilang capek jadi orang miskin. Gue bilang pengen hidup enak, pengen anak gue gak susah kayak gue. Gue gak sebut nama, gue gak bikin ritual, tapi niat itu keluar, tulus, kuat. Dan ternyata cukup. Aku orang ngerti, bisik gue lemah. Aku mong, pengen keluargaku urip apik. Dan kau memilih jalannya. Suara itu jawab, bukan dengan kaki, tapi dengan diam. Lembu itu melangkah maju satu langkah. Lantai rumah gue retak halus. Foto keluarga di dinding jatuh. Kacanya pecah. Bayangan tubuh besarnya nutup hampir seluruh ruangan. Sari menangis sambil meluk Dimas. Mas, aku nyuwun, aku ora kuat. Kalimat itu nyayat lebih dalam dari apapun. Gua pengen lari ke mereka, meluk mereka, bilang semuanya bakal baik-baik aja. Tapi gua tahu itu bohong. Dari sudut mata gue, pintu kamar perlahan terbuka sendiri. Bunyi engselnya nyeret, panjang, menyiksa. Dari dalam kamar keluar hawa panas yang sama kayak dikemukus. Lebih pekat, lebih dekat. Dimas tiba-tiba berhenti nangis. Dia nengok ke arah pintu kamar, matanya kosong. Terus dia ngomong, pelan, datar, bukan suara anak kecil. Pak, waktu nemeh entek. Sari langsung teriak histeris, nutup telinga Dimas. Tapi kata-kata itu udah telanjur nancap di kepala gue. Gue jatuh berlutut. Semua kekuatan gue habis. Gue sadar sekarang, ini bukan soal pilihan. Ini soal konsekuensi. Pilihan gue udah dibuat jauh sebelum malam ini. Dibuat waktu gue milih nerima tanpa bertanya. Waktu gue milih diam daripada pergi. Waktu gue milih uang daripada rasa gak enak di hati. Lembu itu berhenti tepat di depan gue. Panasnya bikin kulit gue perih. Mata merah itu menatap gue lama, seolah nyari sisa perlawanan. Perjanjian tidak pernah menawarkan keadilan. Suara itu berkata pelan, hanya kepastian. Angin berhenti mendadak, semua jadi hening. Detik-detik terasa panjang, berat, kayak nunggu vonis mati. Pintu kamar terbuka penuh. Dan gue tahu, apapun yang terjadi setelah ini, gak akan ada jalan pulang ke hidup gue yang lama. Karena pilihan itu ternyata gak pernah ada. Pagi itu datang terlalu cepat, seolah malam yang barusan terjadi cuma disapu paksa dari dunia tanpa izin siapapun. Cahaya matahari masuk lewat celah jendela, lembut, hangat, sama sekali gak sesuai dengan apa yang terjadi beberapa jam sebelumnya. Rumah gue sunyi, bukan sunyi yang menenangkan, tapi sunyi yang kosong, kayak habis ditinggal sesuatu yang seharusnya masih ada. Tetangga pertama yang nemuin gue adalah Pak RT. Dia berdiri di depan pintu agak lama sebelum masuk. Karena pintu rumah gue terbuka, gue duduk di ruang tamu, di kursi kayu yang biasa gue pakai buat ngerokok sore-sore. Punggung gue tegak, tangan gue di paha, wajah gue santai. Bahkan, kalau dilihat sepintas, gue kelihatan baik-baik aja. Gue senyum waktu Pak RT manggil nama gue. Jono? No. Kau ora apa-apa? Gue nengok. Ora Pak. Jawab gue pelan. Suara gue normal, gak bergetar. Jai, seolah malam tadi gak pernah ada. Pak RT masuk. Matanya muter nyari Sari dan Dimas. Sari Andy? Dimas. Gue diam sebentar. Bukan karena mikir, tapi karena ngerasain betapa kosongnya rumah itu tanpa suara mereka. Tanpa langkah kecil Dimas. Tanpa suara piring di dapur. Tanpa nafas Sari di kamar. Mereka pulang ke gunung, kata gue akhirnya. Pak RT ketawa kecil, mikir gue bercanda. Tapi pas dia lihat mata gue, senyumnya pelan-pelan hilang. Dia nelan ludah. Beberapa jam kemudian, rumah gue penuh orang. Tetangga, polisi, perangkat desa, semua pada ngomong, semua pada nanya. Ada yang nyebut nama Sari Karas, ada yang manggil Dimas sambil ngintip ke kamar, ke dapur, ke belakang rumah. Tapi gak ada apa-apa. Gak ada tanda perlawanan, caisi, darah, gak ada barang yang hilang. Baju Sari masih di lemari, mainan Dimas masih di pojok kamar.
Polisi nanya banyak hal. Gue jawab semua dengan tenang. Gue ceritain versi yang bisa mereka terima. Bahwa Sari sempat bilang mau pulang kampung. Bahwa Dimas sering rewel. Bahwa gue nggak tahu kapan mereka pergi. Mas Jono sadar ini serius, kata salah satu polisi. Istri dan anak sampean hilang. Gue angguk. Sadar. Sampean nggak panik? Gue mikir sebentar, lalu jawab jujur. Panikku wis entek. Polisi saling pandang. Mereka nulis sesuatu di buku catatan. Ada yang curiga, ada yang bingung. Tapi gak ada bukti, gak ada saksi, gak ada yang bisa dipegang. Hari berganti hari, pencarian berhenti pelan-pelan. Orang-orang mulai capek, gosip mulai berubah arah. Dari Sari dan Dimas hilang, jadi Sari ninggalin Jono lalu jadi Jono. Kasihan, ditinggal keluarga. Dunia emang kejam, sekaligus cepat lupa. Dan di tengah semua itu, hidup gue naik ke atas tanpa rem. Uang datang terus. Proyek kecil, proyek gede. Tanah yang dulu gak laku sekarang dibeli orang. Rekening gue gak pernah kosong. Gue bangun rumah lebih besar, dinding baru, lantai keramik dingin, pagar besi. Orang-orang manggil gue Pak Jono dengan nada hormat. Yang dulu gak pernah gue dapet. Tapi rumah itu gak pernah rame. Gue tinggal sendirian. Gak ada suara anak lari-lari. Gak ada omelan istri soal piring kotor. Malam-malam gue makan sendiri. Pagi-pagi gue bangun sendiri. Semuanya gampang. Semuanya cukup. Tapi semuanya kosong. Setiap malam, gue selalu ngunci pintu. Bukan karena takut maling. Tapi karena kebiasaan lama yang gak bisa hilang. Gue duduk di ruang tamu. Kadang ngerokok. Kadang cuma bengong. Kaca besar di depan rumah mantulin bayangan gue sendiri. Rambut gue sekarang rapi. Baju gue bagus tapi mata gue bukan mata orang yang bahagia. Karena di balik bayangan gue selalu ada mereka. Dua sosok berdiri diam, Sari dan Dimas. Wajah mereka tenang, gak marah, gak sedih, tapi mata mereka kosong. Dan di belakang mereka berdiri sosok yang udah gue kenal lebih baik daripada siapapun. Lembu hitam itu, matanya merah menyala. Tapi sekarang bukan cuma api, ada kepemilikan di sana. Awalnya gue nutup mata, gue pikir itu cuma rasa bersalah. Tapi malam demi malam, bayangan itu gak pernah absen. Kadang Sari berdiri lebih dekat, kadang Dimas, kadang mereka kayak mau ngomong, tapi gak pernah ada suara keluar dari mulut mereka. Yang ada cuma suara itu, masuk ke kepala gue. Tiap kali gue rebahan, kau bukan pemilik rezeki. Suara itu tenang. Gak marah, gak mengancam. Kau cuma penjaga kandang. Gue gak pernah teriak lagi. Gue gak pernah melawan lagi. Karena gue akhirnya ngerti, yang diserahkan bukan Sari, bukan Dimas, bukan juga gue sebagai tubuh yang diserokan. Adalah ikatan gue sebagai manusia biasa. Gue gak lagi hidup untuk mereka. Gue hidup untuk menjaga apa yang udah gue buka. Gue jadi penghubung, penjaga pintu. Orang yang kelihatan kaya, tapi tugasnya satu, nerima. Kadang ada orang datang ke rumah gue, orang susah, orang putus asa. Mereka duduk di ruang tamu, cerita soal hidup mereka yang hancur. Gue dengerin dengan tenang. Gue gak pernah nawarin apa-apa. Tapi sebelum pulang, mereka selalu bilang hal yang sama. Entah kenapa, habis kesini, hati saya lega. Beberapa minggu kemudian, gue dengar kabar mereka tiba-tiba kaya. Usaha jalan, hidup berubah. Dan malamnya, bau amis itu balik. Lagi, aku ngerti sekarang. Pesugihan itu gak butuh tempat, gak butuh gunung, gak butuh ritual rumit. Cukup satu orang yang nerima tanpa tanya. Satu orang yang milih diam saat hatinya ragu. Satu orang yang lebih takut miskin daripada kehilangan dirinya sendiri. Sari dan Dimas gak mati, tapi mereka juga gak hidup seperti dulu. Mereka jadi bagian dari penanda pengingat, biar gue gak lupa apa harga dari semua ini. Kadang, di malam tertentu, gue berdiri di depan kaca lama banget. Gue ngomong pelan, hampir kayak doa, nyuwun pangapunten. Bayangan Sari kadang senyum dikit, Dimas kadang ngedip, tapi mereka gak pernah maju, gak pernah pergi. Karena kandang harus dijaga. Dan sekarang, kalau ada yang lewat depan rumah gue, malam-malam mereka suka ngerasa merinding. Katanya, dari balik jendela suka kelihatan mata merah nyala sebentar, terus hilang. Mereka gak tahu, itu bukan lagi cuma lembu, itu gue juga. Dan cerita ini gue simpen bukan buat nyari pembenaran, tapi buat peringatan. Kalau suatu hari nanti
Lo nemu rezeki yang datang terlalu cepat, terlalu mudah, dan hati lo bilang ada yang salah. Dengerin. Karena begitu lo nerima tanpa tanya, pintu itu kebuka, dan gak semua orang cukup beruntung. Cuma kehilangan keluarganya, beberapa kehilangan dirinya sendiri.